Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru, rahmat yang baru, berkat yang baru. Biar sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Engkau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya.
Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi. Pertemuan ini kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita itu lebih kuat, lebih mantap, lebih dekat, dan lebih terjamin hidup kita di dunia ini dan hidup yang akan datang. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, siapa yang ingin mendengar firman Tuhan, ajarlah kami berdoa supaya Tuhan dekat dan berbicara langsung ke dalam hati kami, sehingga kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan. Kali ini saya ambilkan sebuah ayat yang terdapat di dalam Wahyu. Ya. Wahyu, kitab yang terakhir, pasal 1 ayat 9. Wahyu, pasal 1 ayat 9. Ya. Saudara siapkan, dan ayo kita baca dengan pelan-pelan ya, kita baca sehingga kita dapat mengerti apa yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 ini ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus. Aku berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini rasanya ya saudara. Ayat ini merenco ya, bahasa sehari-hari itu merenco. Tapi sok-sok memang membingungkan. Tapi kita ambil satu patokan, supaya dengan satu patokan itu kita bisa menangkap yang macam-macam ini ya.
Saya bacakan lagi sekali, saya kasih tahu saudara apa yang harus kita tangkap ya. Aku, yaitu Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan. Menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Patokan yang bisa kita ambil ya, yaitu aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan kerajaan dan dalam ketekunan. Kesusahan. Orang yang mengikut Yesus ya saudara, jangan saudara cuma berpikir senang diberkati ya, dan segalanya serba dicukupi. Tetapi saudara, kalau kita hanya berpikir senang ya, dan segalanya dicukupi oleh Tuhan, mungkin ya saudara, kalau kita ini tidak kuat, kita cuma melihat dicukupi. Kita cuma melihat nek ndak dicukupi ya susah itu. Atau yang bersifat daging. Kita tidak sampai mencapai akan ketekunan dalam kesusahan, dalam macam-macam permasalahan itu, kita tidak sampai mencapai ketekunan. Sehingga sering kalau kita ini mengalami banyak cobaan, godaan, tantangan, teror dari setan, kita ini lantas lemah. Kita jauh daripada Tuhan. Ya. Tetapi di sini ada kata-kata tekun. Dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ya, meskipun dalam Tuhan ya sok-sok itu ngalami kesusahan. Itu nak diceritakan panjang ya saudara. Kenapa kok sesusah itu membutuhkan uraian yang panjang, tapi saya singkat. Ya. Semua yang terjadi di dalam hidup kita itu dikatakan mengerjakan ketekunan. Jadi dalam menghadapi macam-macam hal itu, kita harus bertekun di dalam Tuhan. Ya.
tekun itu kunci dari keberhasilan kehidupan Kristen. Ya, upamane rumah ana pintune. Lah tekun itu kuncinya. Nek saudara ndak duwe kunci, rumah itu terkunci, saudara ndak punya kunci, ndak bisa masuk. Tetapi punya kunci, saudara buka rumah itu yang begitu mewah, ya. Dan kuncinya itu tekun. Dan kata-kata tekun ini, saudara, di dalam bahasa aslinya disebut hypomone en Yesu. Tekun di dalam Yesus. Ya. Artinya ketekunan dalam Yesus berakar. Upamane tanaman itu baru bisa hidup kalau berakar di dalam Yesus, ya. Bersandar pada Yesus. Jadi hypomone, ya, itu artinya kita ini bertekun, ya, berakar. Nah, sekarang saya buka tekun itu, ya, sama dengan berakar. Orang menanam tanaman, ya, sing penting itu bisa berakar apa tidak. Kalau tidak bisa berakar, tanaman itu mati. Tidak bisa hidup. Tanaman itu akan hidup kalau dia berakar. Hypomone, berakar di dalam Yesus. Tekun itu berarti berakar di dalam Yesus. Baru tanaman itu hidup. Nah, dalam hal ini tanaman itu, ya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus kelihatan kehidupan rohani kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, dak ketok kehidupan rohaninya, sing ketok itu cuma susah, menderita, sakit, bahaya, dan seterusnya. Lantas saudara itu keopo jadi anak-anak Tuhan. Dia dalam ayat ini jadi anak-anak Tuhan itu mempunyai kehidupan yang berakar. Kalau kita bertekun di dalam Tuhan, ya, sehingga akar itu akan memberi kehidupan dan terus berbuah-buah. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ketok buah rohaninya, ya saudara, ketok buah rohaninya. Kalau kita tidak kelihatan buah rohaninya, di dalam ayat ini dikatakan kita ini kurang bertekun, ya. Dan kekurangan bertekun itu menyebabkan banyak permasalahan yang tidak kuat kita hadapi sebab kita tidak ada tekun, ya. Saudara-saudara, itu sebabnya maka di dalam kesempatan ini
kita akan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan, ajarlah saya bertekun. Bertekun itu artinya bergandul. Sehingga berakar. Dan kehidupan rohani kita ini tumbuh. Kalau kehidupan rohani kita ini tumbuh, saudara-saudara, kita menghadapi apapun juga tidak akan ada ketakutan. Sebab Tuhan pengharapan kita, ya. Mari kita akhiri dengan sebuah doa, ya. Kita berdoa supaya kita ini anak-anak Tuhan ngerti apa itu bertekun. Ya. Nah, kita tidak ngerti, saudara-saudara. Kita ini cuma mlebu metu gereja, tidak ada apa-apa. Seperti orang dunia saja, tidak ngerti apa-apa, ya. Menghadapi macam-macam permasalahan, kita tidak mempunyai jalan keluarnya, ya. Tetapi kalau kita tekun di dalam Tuhan, ya, kata hipomon itu kita mempunyai kehidupan, sebab umpama tanaman itu berakar di dalam Tuhan. Dan akar itu mendatangkan hidup. Dan hidup itu mendatangkan buah-buah. Buah-buah itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudara, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa, ya. Tuhan, tolonglah kami merenungkan tentang tekun. Ajarlah kami mengerti apa artinya tekun di dalam Tuhan. Supaya saya menjadi anak-anak Tuhan, saya ini memperoleh dasar yang kuat. Sehingga menghadapi apapun juga saya kuat. Sebab saya mempunyai ketekunan, mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau tolong kami, sehingga hidup kami ini dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.